Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan wa samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubu ilma walau bisin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar dan para pemeriksa serta para pecinta ceramah dari Bahasa Mirun yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa setanah air di mana saja berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Bahasa Mirun akan menyajikan dongeng pengantar tidur, yaitu penyebaran agama Islam di Nusantara, dengan tema penyebaran Islam zaman Wali Songo. Dongeng ini dulu diceritakan oleh Mbah Buyut saya, yaitu Mbah Kasan Pawiro, putra dari Simbah Kyai Haji Towojo, yaitu namanya Barbu ketika anak-anak. Di alamat Tegal Roto, Gabeng, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Mbah Buyut saya ini dikaruniai umur yang sangat panjang. Ketika saya bertanya dulu, beliau berkata, aku ke umure ke 10 tahun, punjul 87. Itu jawaban pertanyaan dari saya, yang artinya 187 tahun. Ketika itu saya sowan Simbah Buyut saya itu, tepatnya malam Jumat, ingat saya. Saya lagi duduk di kelas 5 SD Paripurno pada tahun 1967 akhir. Nah, Mbah Buyut saya ini wafat tahun 1989. Jadi umur Mbah Buyut saya ini 209 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan dongeng dari Mbah Buyut saya ini, supaya jelas dan real, perlu saya sampaikan biografi silsilah dari Mbah Kasan Pawiro, yaitu keturunan dari seorang Demang Panewon Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Kiai Markasim, yang konon kabarnya dimakamkan Imogiri, Yogyakarta. Makamnya di sana. Mbah Kasan Pawiro atau Mbah Rebo ini putra Kiai Haji Towojo. Mbah Towojo ini mempunyai 4 orang istri, mempunyai putra dan putri 24 anak.
ayah dari Mbah Tawodo ini yaitu Ki Lurah juga Sotongso. Kemudian nama dipanggil Mbah Budu. Nah, ayah dari Mbah Juga ini Ki Demang Panewon Kiai Markasin, makam di Imogiri, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Mbah Kasan Pawiro dulu bercerita atau dongeng yang akan saya sajikan dengan bahasa Indonesia. Pada suatu hari saya sowan Mbah Buyut itu minta dongeng atau cerita untuk mengetahui sejarah. Beliau bercerita tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini sangat menarik dengan bahasa Jawa dulu. Dengan ini Mbah Samirun akan menyajikan ceritanya dengan bahasa Indonesia agar hendaknya bisa diterima oleh semua penduduk negara Indonesia ini biar mengetahui bagaimana cara penyebaran Islam, agama Islam zaman Wali Songo tersebut, khususnya di Jawa. Maka Mbah Samirun akan memulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu putra Prabu Brawijaya kelima yang lahir di Palembang dari putri Jempong atau putri Cina bernama Raden Patah. Bersama adiknya yang bernama Raden Kusen, berdua pergi ke tanah Jawa yaitu menuju Majapahit. Raden Kusen mengabdi kepada Raja Majapahit, kemudian diberi kedudukan sebagai adipati di Terung, kemudian dijuluk Adipati Terung. Sedangkan Raden Patah memilih mengaji di Ampel Gento, yaitu berguru kepada Sunan Ampel, putra dari Maulana Malik Ibrahim Samarkandi, yaitu yang disebut Sunan Maulana Ibrahim Samarkandi. Sampai bertahun-tahun kemudian dijodohkan dengan cucu Kanjeng Sunan Ampel yang bernama Nyai Ageng Bendoko. Putrinya dari Nyai Ageng Manyoro. Sunan Ampel ini mempunyai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Nyai Ageng Manyoro, yang nomor 2 Raden Maktum Ibrahim yaitu Sunan Kanjeng Sunan Bonang, yang nomor 3 Raden Sarifuddin yaitu Kanjeng Sunan Derajat di Lamongan. Pada suatu hari Sunan Ampel berkata dengan Raden Patah, "Wahai Ananda Raden Patah, pergilah kamu dengan istrimu. Pergilah ke arah barat sana. Apabila nanti Ananda di situ menemukan tumbuhan ilalang yang berbau wangi, berbau harum dan mewangi, tinggal di situ. Jadikanlah tempat tinggalmu. Dan bukalah padepokan penyebaran agama Islam." Alhasil setelah beberapa tahun menjadi desa yang ramai. Kemudian banyak yang nyantri di situ. Berbagai dari daerah dan dari luar Jawa pun banyak yang datang mengaji kepada Raden Patah di daerah itu. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Malaka,
dari Banjarmasin Kalimantan yang yaitu Pangeran Banjaran, dari Bugis Sulawesi yaitu Pangeran Bugis, ada yang dari Ternate, dan masih banyak lagi dari daerah yang lain. Nah, perlu kita ketahui asal usul kota Demak. Nama Demak itu ialah dari Demek atau meraba atau menyentuh. Demek tanah dan ilalang di tangannya Raden Fatahwa tadi bekasnya berbau harum, mewangi. Dari hasil Demek itu kemudian diberi nama Demak. Akhirnya kota Demak ini berdirilah negara yang besar, yaitu negara Demak Bintoro. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyebaran ajaran agama Islam Wali Songo ini sangat unik. Dengan cara atau metode pagelaran kesenian wayang kulit ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri dan Kanjeng Sunan Bunga, yaitu berupa gamelan Jawa yang disebut sekaten. Kemudian ukiran wayang kulit ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pagelaran kesenian di dalam areal Masjid Agung, pagelarannya yaitu di halaman di areal Masjid Agung Demak. Di Masjid Agung juga diadakan pengajian mingguan yang namanya Minggon, dan pengajian bulanan setiap hari Jumat Pahing, yaitu yang dinamakan selapanan, pengajian selapanan. Acara pengajian itu berganti-ganti dari sunan yang satu dan sunan yang lainnya. Kemudian mendapat sambutan yang sangat antusias dari penduduk Demak dan sekitarnya, sehingga kota Demak jadilah kota yang ramai. Puluhan ribu keluarga yang berdiam di situ. Areal Masjid Agung Demak itu dipagar keliling berpintu tunggal. Pintu gerbang yaitu pas depan pintu masjid, melewati kolam penyeberangan. Sebagai pelajaran setiap masuk masjid harus cuci kaki dulu agar bersih dan suci dari najis. Di pintu gerbang ada yang menjaga, ada penjaganya, yaitu harus beli kertis kalau mau menonton wayang. Yang jaga ialah Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebagai syarat menonton harus membayar karcis, yaitu karcisnya berupa bacaan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, dalem pitados saestu bilih boten wonten pangeran ingkang wajib dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lan dalem pitados saestu bilih Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Gusti Allah. Kalau sudah membaca begitu, kemudian masuklah di areal masjid itu. Pada zaman itu penduduk Jawa masih mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Nah, kebetulan menonton wayang dengan lakon yang mengambil dari pakem dari buku Mahabharata, yaitu cerita Ramayana. Bratayuda Jaya Binangun. Antara Pandawa dan antara Kurawa. Satria Pandawa sebagai simbol perihal kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kurawa adalah dari darah Kuru sebagai simbol keburukan, kecurangan, dan kenakalan.
Pandowo di dalam negara Amarta dan Kurawa di dalam negara Hastino. Dua negara tersebut awalnya satu negara, yaitu negara Hastinapura. Rajanya bernama Prabu Pandu Dewanata, punya adik kandung namanya Pangeran Gendari Putra. Prabu Pandu Dewanata mempunyai anak 5 pria semua yang disebut Pandowo 5. Ketika para putra satria Pandawa ini masih remaja belum dewasa, ditinggal wafat ayahnya, yaitu kemudian negara dititipkan kepada kakanda, yaitu Pangeran Gendari Putra. Kemudian jejuluk Prabu Gendari. Prabu Gendari mempunyai anak 100 orang putra putri, yaitu yang namanya Satrio Kurawa. Atas bujukan Patih Sangkuni, negara Astina sebaiknya diserahkan Raden Kurupati saja, putra sulung dari Prabu Gendari. Nah, Prabu Gendari mengiyakan. Akhirnya negara Hastinapura diserahkan kepada putra handanya, yaitu Raden Kurupati, yang menjadi raja di Ngastina dengan jejuluk Prabu Duryudono. Setelah Satrio Pandowo sudah dewasa, kemudian minta kembali negara itu, Prabu Duryudono bersikeras kokoh menahankan, tidak boleh. Terjadilah perang yang namanya Perang Bharatayuddha Bharatayuddha Jayabinangun, yaitu antara negara Amarta dan negara Hastina dengan pepatah Surajaya Jayaningrat lebur dening pangastuti, yang artinya berani karena benar akan mengalahkan yang salah walaupun berjumlah besar. Yang artinya 5 orang satria Pandawa bisa mengalahkan 100 orang satria Kurawa karena atas dasar kebenaran dan kejujuran. Pada zaman itu penduduk Jawa masih mayoritas beragama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Maka para penonton ini melihat dan mendengar cerita lakon wayang itu bisa cepat memahami dan bisa menghayati alur cerita itu, sehingga bisa mencerna dengan baik, bisa membedakan antaranya yang benar dan salah, yang batil dan yang benar, yang jujur dan yang curang. Nah, begitulah. Kalau di Jawa terkenal ada 2 cerita negara besar, yaitu negara Amarta dan negara Hastina. Negara Amarta ialah Trah Pandowo, anak keturunan Prabu Dewanata, yaitu Pandowo 5, rajanya bernama Raden Puntadewa atau Yudhistira. 5 bersaudara ini rukun, hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, sebagai simbol watak satria, menjunjung kebenaran yang memiliki sifat kejujuran dan keteguhan hati. Sebagai simbol wataknya Prabu Puntadewa ini terkenal kejujurannya dan lugu, tidak pernah bohong dan tidak bisa marah.
mempunyai jimat kalimur sodo atau kalimah syahadat. Adiknya yang bernama yang kedua yaitu Seno atau Raden Brotoseno. Ini berada di Kasatriyan Yodipati yang namanya Werkudara. Werkudara ini berwatak disiplin, gagah berani menghadapi musuh yang durhaka, tidak kepalang tangan. Mempunyai jimat yaitu kuku Ponconoko dan mempunyai jimat yaitu Godorucakoro. Ini menggambarkan kedisiplinan menjalankan tugas yang diwajibkan, yaitu kuku Ponconoko yang berarti kuku kewajiban, ponco itu 5, noko ke waktu, yaitu harus disiplin dalam menjalankan kewajiban 5 waktu sehari semalam, yaitu yang dinamakan sholat. Yang nomor 3 yaitu Raden Harjono. Raden Harjono ini namanya banyak sekali, Raden Pramati, Janoko, dan lain sebagainya. Berperawakan sedang, berwajah tampan. Setiap perempuan yang melihatnya jatuh cinta dan tergila-gila. Satria ini sangat pandai, cerdik di dalam semua bidang. Orangnya tampan dan serba bisa. Sangat cerdik, pandai di medan peperangan. Inilah gambaran Janoko adalah Janak, yaitu Suwargo atau surga. Yang nomor 4 yaitu kembar, Raden Nakulo dan Raden Setiwo. Kelima bersaudara ini yang hatinya keras tetapi benar ialah Raden Brotoseno yang disebut Werkudara itu berperawakan gagah tinggi dan sangat roso, yaitu kuat. Yang 4 bersaudara berwatak lemah lembut. Semua sebagai simbol watak satrio, hal kebajikan yang disebut satrio Ngamarto, yaitu satrio Pendowo. Kemudian negara Ngastina atau Kurawa ini adalah 100 orang bersaudara. Mereka anak turunnya dari Prabu Gendari Putro yang berwatak nakal, curang, ugal-ugalan, dan akhirnya dikalahkan 5 orang satria yang berwatak jujur dan benar. Dengan cara inilah penyebaran agama Islam cepat berkembang dengan pesat, karena bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, bisa membedakan kebaikan dan keburukan, dan bisa juga membedakan kecurangan dan kejujuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini perjumpaan kali ini. Semoga bisa menjadi kisah keindahan yang tidak pernah dapat kita lupakan. Mbah Samirun mohon maaf apabila dongeng ini kurang pas, karena hanya merupakan rangkuman saja yang saya ceritakan. Apabila saya ceritakan dengan sebagaimana dalam wayang kulit, tidak akan cukup waktunya 2 hari 2 malam. Mohon dibantu subscribe dan bisa untuk melanjutkan yang lebih seru lagi. Ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Apabila ada umur panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Mohon maaf sebab lahir dan batin. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.